Menelusuri jejak sejarah prasasti Sendang Kamal di Magetan, Jawa Timur. Jejak peradaban Nusantara, kita luhur pengabdian untuk Nusantara. Prasasti Sendang Kamal terletak di Desa Sumber atau Keraton Mauspati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Nama prasasti Sendang Kamal berasal dari nama pemandian yang terletak di dekat prasasti. Prasasti Sendang Kamal disebut juga dengan prasasti Kwan Ban Kluan. Tentu saja dalam pembahasannya, prasasti itu berada di suatu tempat dan tidak bisa terpisahkan oleh pemandian. Prasasti Kwan Ban Kluan terdiri dari 4 buah prasasti yang salah satunya disimpan di Museum Nasional. Dan di dekat pemandian Sendang Kamal di Desa Sumber terdapat 3 buah prasasti. Prasasti Sendang Kamal adalah prasasti bercorak Hindu Siwaisme yang dibangun sekitar 70 tahun setelah pemerintah Empu Sendok di Mataram kuno. Saat itu, prasasti ini pun tidak banyak menemukan informasi tentang pemerintahan raja hingga Raja Airlangga. Tulisan dalam prasasti memudar sehingga raja dan tahun prasasti dibuat tidak ditemukan. Sumber data pendukung adalah kitab Wirata Parwa yang ditulis pada tahun 918 yang konon pernah diperintah oleh Raja Dharmawangsa pada masa itu. Prasasti tersebut memiliki keterangan informasi bahwa merupakan bentuk penetapan sima di desa Kwabang Kwalan yang berupa sima swatantra dari Sri Maharaja Dharmawangsa Teguh yang dilanjutkan oleh Dharma Sanggrama Wikranta dan diterima oleh Kanuruhan Puburung tentang pendirian bangunan suci atau Dewa Siwa dan adanya kitab Siwa Sasana. Dalam upacara tersebut dihadiri oleh para samgat dari berbagai daerah di sekitar desa Kwambang Kluan. Prasasti berhenti pada bagian pemberian hadiah, sehingga masih kemungkinan terdapat banyak informasi lain yang ada di dalamnya yang belum bisa terungkap. Sebenarnya ada 4 batu prasasti, tetapi satu telah dipindahkan dan ditempatkan di museum. Ketiga prasasti yang lainnya masih terdapat di Desa Sumber atau Keraton. Konon katanya 3 prasasti pernah dipindahkan, namun saat pemindahan dilakukan, belum sampai di tujuan batu tersebut sudah kembali ke tempat semula, yaitu di Desa Sumber atau Keraton. Tidak diketahui pasti apakah berita ini benar, tetapi masyarakat meyakini bahwa siapa saja yang memindahkan batu itu dari tempatnya, maka batu itu akan kembali ke tempat semula. Dan siapa yang berani memindahkan batu itu terkena musibah atau kutukan karena telah berani memindahkan batu prasasti. Oleh karena itu tidak ada yang berani memindahkan batu prasasti tersebut sampai saat ini. Bentuk ketiga prasasti itu segi 5, hanya prasasti di tengah yang tulisannya terlihat. Sedangkan tulisan di 2 prasasti lainnya tidak terlihat lagi. Tulisan prasasti tersebut ditulis dengan aksara Jawa kuno. Dalam bagian prasasti terdapat gambar berupa Padma atau bunga teratai. Bunga Padma menggambarkan bahwa prasasti tersebut bercorak Hindu. Dalam ajaran Hindu, bunga Padma dianggap sebagai lambang kesucian. Hal ini sesuai dengan latar belakang penulisan candi, yaitu sebagai tempat upacara suci yang diadakan. Ada juga pemandian yang terletak di tempat yang sama dengan prasasti. Pemandian ini sering digunakan oleh putri raja untuk mandi dan membersihkan diri. Pemandian Sendang Kamal dinamai dengan cerita yang unik. Dikisahkan bahwa pada suatu ketika ada seorang putri yang melepaskan 2 ekor bebek ke dalam sumur. Dan bebek-bebek itu kemudian muncul di pemandian dan memunculkan banyak telur berwarna hijau kebiru-biruan. Telur bebek disebut juga dengan telur Kamal. Oleh karena itu pemandian ini disebut juga dengan Sendang Kamal. Namun ada cerita lain bahwa nama pemandian Sendang Kamal diberikan oleh seorang bupati yang melihat air sendang berwarna jernih dan kebiru-biruan yang mirip dengan telur bebek atau telur Kamal. Setelah masa kerajaan berakhir, pemandian ini juga menjadi tempat bagi para tentara Belanda untuk mandi dan membersihkan diri. Bangunan kantin di dekat pemandian juga digunakan oleh tentara untuk berganti pakaian setelah menyelesaikan tugas. Pemandian Sendang Kamal juga digunakan untuk keperluan pertanian. Air di pemandian tersebut dialirkan ke sungai-sungai kecil di sekitar dan kemudian terhubung di persawahan warga sekitar. Hingga saat ini air di pemandian Sendang Kamal telah dimanfaatkan untuk keperluan pertanian. Dan aliran itu juga dimanfaatkan oleh masyarakat dari luar desa. Sekarang pemandian Sendang Kamal juga beralih fungsi menjadi kolam ikan. Pemandian Sendang Kamal ini berbentuk seperti kolam biasa dan hanya ada 1 kolam di pemandian tersebut. Bangunan di sebelah pemandian Sendang Kamal ini masih berdiri, meski ada roboh dan ditumbuhi oleh rerumputan. Ada 2 kamar di bangunan itu, karena pemandian tersebut hanya digunakan oleh para putri raja, sehingga bangunan dibuat dengan tidak begitu megah. Dalam bangunan-bangunan yang menghadap ke kolam pemandian, terdapat seperti jendela yang amat besar menghadap ke kolam. Jendela yang besar tersebut terdapat tempat duduk. Di tengah-tengah terdapat sebuah pintu yang lurus, berhubungan dengan kolam dan pintu masuk bangunan. Bangunan ini lebih mirip bangunan benteng yang biasanya mempunyai pintu dengan bagian atasnya setengah lingkaran.
Saat kita akan masuk ke dalam wilayah Prasasti Sendang, terdapat sepasang gapura seperti satu pintu masuk ke Prasasti Sendang Kamal. Gapura yang berada di sebelah barat terdapat sebuah sendang kamal dalam bentuk tulisan aksara Jawa.